Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang terhormat, tim promotor yang alhamdulillah hadir secara luring, tim komponen ahli, dan representatif haji guru besar serta hadirin yang kami hormati. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka promosi doktor pasca sarjana Fakultas Hukum Puspajajaran berkenan dengan promosi doktor Saudara Salahuddin Ghafar. Saya buka dengan resmi. Sebelum kita lanjutkan sidang promosi doktor ini, kami persilakan kepada yang hormat Sekretaris menyampaikan tata tertib sidang. Silakan Pak. Tata tertib acara sidang promosi doktor Universitas Pajajaran. 1. Hadirin wajib mengikuti seluruh rangkaian acara sidang sampai selesai dengan menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh acara. 2. Tidak diperkenankan bertepuk tangan kecuali pada saat judisium. Selama sidang berlangsung, hadirin tidak diperkenankan. Kami akan dengar suaranya. Selama sidang berlangsung, hadirin tidak diperkenankan keluar ruangan sidang. 4. Selama sidang berlangsung, hadirin tidak diperkenankan menerima atau melakukan panggilan telepon genggam. 5. Pada kondisi yang benar-benar darurat, telepon genggam dapat menerima pesan singkat tetapi dalam posisi nada dering tidak aktif. Apabila ada di antara hadirin yang diperkirakan tidak dapat mengikuti acara sidang ini dengan baik, dapat meninggalkan ruangan sidang. Para hadirin dapat menikmati snack pada saat istirahat penilaian sidang promosi doktor. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Sidang promosi doktor Salahuddin Ghafar, Bandung 8 Juni 2021. Kami persilakan Romo Venus memasuki ruang sidang. Kami persilakan kepada yang terhormat Ketua tim promotor menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan Romo Venus menyampaikan disertasinya dan akan mempertahankan di hadapan sidang yang mulia ini. Silakan, Pak. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang, tim komponen ahli dan representasi guru besar Universitas Pajajaran, serta hadirin yang kami hormati. Kami tim promotor Saudara Salahuddin Ghafar yang terdiri atas Dr. Agus Mulia Karsona SMK, Dr. Handayani Budiwati SMK, Dr. Indra Perwira SHMK. Saudara Romo Venus, menurut kami saudara sudah siap untuk mempertahankan disertasi ini. Mengingat saudara telah menempuh dengan baik seluruh perangkat mata kuliah, ujian prakualifikasi, seminar usulan penelitian, dan ujian naskah disertasi. Kami berharap saudara dapat mempresentasikan disertasi ini kepada sidang yang terhormat dan kepada hadirin para undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik saudara Romo Venus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudara banggakan dan pertanggungjawabkan secara ilmiah guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat. Adapun profesi dari Romo Venus ini adalah sebagai corporate lawyer pada beberapa perusahaan antara lain PT Melindo Era Sakti, PT Tokairu
Rubber Auto, PT Mewa Mall Indonesia, PT Kohwa Precision Indonesia, dan PT Indonesia Chemi Corp. Promovinus menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Karawang, pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jayapura Jakarta, dan pendidikan S3 di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Selain itu juga, selama menempuh studi program doktor, Prof. Venus telah menulis artikel ilmiah yang dibuat pada jurnal internasional berikut. Yang pertama, International Journal of Innovation, Creativity and Change pada tahun 2021, terindeks Scopus Q3. Kemudian yang kedua, Reliant Jurnal terindeks Scopus Q1. Yang ketiga, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues terindeks Scopus Q3. Selanjutnya kami serahkan Saudara Prof. Venus pada sidang terbuka Senat Universitas Pajajaran berkenaan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Prof. Venus serta kelayakan Prof. Venus mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Pajajaran ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saudara Prof. Venus, barusan kami menyimak Ketua Tim Promotor telah menyampaikan kepada sidang promosi doktor bahwa saudara telah siap untuk mempresentasikan disertasi dan mempertahankan di hadapan sidang ini. Kami persilakan saudara Prof. Venus menyampaikan ringkasan disertasi tidak lebih 10 menit. Silakan. Pada hadirin mohon HP-nya disarankan untuk menyimak paparan SPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menundukkan kepala dalam waktu 1 menit untuk mengenang guru besar yang terhormat yang baru saja meninggalkan kita sekalian. Oleh karena itu, mohon berdoa agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk almarhum Allahu yarham Profesor Muhtar Kusumat Atmaja yang kita banggakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertanggungjawaban ilmiah disertasi. Konsep penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui perjanjian bersama yang berlandaskan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak. Kepada yang terhormat dan amat terpelajar, Ketua dan Sekretaris Sidang, Tim Promotor dan Tim Penguji, serta representasi guru besar, izinkan saya menyampaikan pertanggungjawaban ilmiah disertasi pada kesempatan hari ini. Latar belakang masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan salah satu masalah yang kerap kali muncul dalam ruang lingkup ketenagakerjaan. Undang-Undang PPHI mengamanatkan penyelesaian perselisihan PHK terlebih dahulu diwajibkan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat yang termaktub di dalam pasal 3 undang-undang tersebut. Jika pada proses tersebut terjadi suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kesepakatan tersebut dituangkan di dalam sebuah perjanjian bersama atau PB yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak sesuai dengan asas hukum Fakta Serta. Ketentuan di atas diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak terhadap problematika perselisihan hubungan industrial, terkhusus di dalam perselisihan PHK di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya penyelesaian perselisihan yang telah dituangkan di dalam bentuk perjanjian bersama tersebut tetap digugat ke pengadilan oleh salah satu pihak.
Data perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial Bandung terkait persoalan perselisihan PHK yang timbul dari persoalan yang bersumber dari PB menunjukkan data yang sangat signifikan. Pada tahun 2019 terdapat 312 kasus perselisihan yang timbul yang bersumber dari PB, dan pada tahun 2020 kasus perselisihan yang masuk ke pengadilan sebanyak 275 kasus yang timbul dari PB. Sedangkan berdasarkan dari data yang ada di Mahkamah Agung, jumlah perkara yang timbul dari PB adalah sebagai berikut. Tahun 2018 terdapat 451 kasus. Tahun 2019 terdapat 543 kasus. Tahun 2020 terdapat 583 kasus. Sementara di 2021 hingga bulan Maret tercatat 119 kasus. Data di atas memperlihatkan penyelesaian PHK melalui perjanjian bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang PHI tidak diterapkan dengan baik. Penyebabnya, kompetensi para hakim belum memadai, hukum acara yang belum sempurna, kemampuan para pihak dalam menyelesaikan PHK melalui PB, dan ketidakseriusan para pihak. Persoalan di atas menyebabkan PHK yang diselesaikan melalui PB sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang PPHI menjadi sia-sia dan tetap digugat ke pengadilan. Oleh karena itu diperlukan suatu konsep penyelesaian PHK melalui perjanjian bersama yang berkepastian hukum dan berkeadilan bagi para pihak. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas. Permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, apakah penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang disepakati dalam melalui PP telah didaftarkan ke pengadilan dapat memenuhi asas kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak. Kedua, bagaimanakah konsep penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui PP yang berlandaskan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak. Kerangka pemikiran. Pokok permasalahan dalam penelitian ini berkisar pada tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan melalui perjanjian bersama. Pengkajian terhadap penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui permohonan penetapan eksekusi ke pengadilan sebagai upaya mencapai kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak didasarkan pada landasan teoritis yang materi dan substansinya dapat dibagi ke dalam 3 kelompok teori, yaitu grand teorinya adalah negara hukum, middle teori adalah teori kepastian hukum, dan applied teorinya adalah teori perjanjian. Hasil penelitian: 1. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang telah disepakati dalam perjanjian bersama dan telah didaftarkan ke pengadilan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui jalur di luar pengadilan yang terdapat di dalam Undang-Undang PHI dapat ditempuh dengan cara bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dari beberapa alternatif penyelesaian perselisihan di atas, penyelesaian melalui bipartit merupakan langkah utama yang wajib dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa tenaga kerja oleh pengusaha, pekerja, maupun serikat pekerja atau buruh, terkhusus permasalahan pemutusan hubungan kerja, sebagai langkah penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara musyawarah dan mufakat. Penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus diselesaikan paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya perundingan. Jika pada proses bipartit ini terjadi suatu kesepakatan yang menjadikan perdamaian bagi kedua belah pihak, maka kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam sebuah perjanjian bersama. Ketentuan mengenai PB dalam penyelesaian secara bipartit telah diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang PHI. Upaya penyelesaian perselisihan melalui bipartit yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk PB sebagaimana telah penulis sebutkan di atas perlu dipertimbangkan kembali efektivitasnya serta keterkaitannya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak. Pada praktiknya, PP yang telah disepakati dan didaftarkan serta telah berkekuatan hukum eksekutorial masih saja digugat ke pengadilan oleh salah satu pihak. Ironisnya, pengadilan tetap menerima gugatan tersebut dan memutuskannya dengan putusan yang berbeda, seperti yang terjadi dalam perkara sengketa perselisihan pemutusan hubungan kerja antara PT Frigobras
Indonesia melawan Mohamad Supriyatna yang diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial Bandung. Kasus lain menunjukkan PP yang tidak efektif serta tidak memberikan kepastian hukum dapat dilihat dari kasus PHK Hefer Simatupang yang dilakukan oleh PT Rotariana Prima. Perselisihan tersebut diselesaikan dengan cara bipartit. Baik Hefer Simatupang maupun PT Rotariana Prima telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan kerja, dan sebagai kompensasi PT Rotariana Prima harus membayar pesangon sebesar 160 juta rupiah. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian bersama, namun karena tidak ada itikat baik dari para pihak, maka hingga saat ini perjanjian bersama tersebut tidak bisa dilaksanakan. Konsep penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui perjanjian bersama yang berlandaskan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak. Konsep penyelesaian perselisihan PHK melalui PP yang berlandaskan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak, yaitu permohonan gugatan perselisihan PHK yang bersumber dari PP tetap diterima oleh pengadilan, kemudian dilakukan proses penelitian dan verifikasi berkas untuk menggali pokok persoalan para pihak atau yang dikenal dengan dismissal proses. Dimungkinkan juga dilakukan pelaksanaan perdamaian di depan pengadilan melalui akta banding. Dengan demikian, pokok perkara pada tingkat pertama, kasasi dan PK tidak diperlukan untuk memperkuat eksistensi perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan juga menjaga marwah kekhususan pengadilan hubungan industrial. Konsep ini ditawarkan untuk dua konsep, dengan konsep pertama bahwa perkara yang masuk ke pengadilan tetap diterima oleh pengadilan, namun pengadilan atas hasil penelitian tersebut memanggil para pihak untuk melakukan diarahkan untuk permohonan eksekusi. Atau dengan demikian, maka untuk pemeriksaan perkara di tingkat pertama, tingkat kasasi dan tingkat PK tidak diperlukan lagi, karena dari proses yang panjang tersebut ujung-ujungnya adalah maka kekuatan eksekusi oleh jurusitalah yang akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan pada alternatif yang kedua ditawarkan oleh penulis adalah sama dengan konsep yang pertama, namun pada konsep yang kedua bahwa perkara yang masuk tetap diterima untuk menjaga asas pengadilan yang tidak boleh menolak perkara, namun cukup diperiksa pada proses awal saja, kemudian akan dilakukan putusan pada tingkat putusan selah. Dengan demikian, maka pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, tingkat kasasi dan tingkat PK juga tidak diperlukan lagi. Dengan demikian, asas peradilan yang disebut dengan peradilan yang sederhana dengan biaya ringan dan cepat dan murah tersebut dapat terlaksanakan. Dua konsep ini pada isinya adalah mensinkronisasi tiga asas hukum yang berbeda. Yang pertama ada peradilan yang murah, sederhana dan biaya ringan. Yang kedua asas fakta sunt servanda. Kemudian asas yang ketiga adalah perjanjian bagi para pihak adalah juga mengikat. Dari dua konsep ini akan menjadikan jurusita menjadi lebih lincah, mandiri, biaya murah saat pelaksanaan eksekusi, baik eksekusi sita eksekusi maupun eksekusi real, serta dapat membawa keuntungan sebagai berikut. Pertama atau A, secara psikologis menutup niat etika tidak baik para pihak untuk melakukan ingkar janji terhadap PP yang sudah disepakati di kemudian hari, karena selain adanya pendampingan pihak pengawas ketenagakerjaan pada proses awal proses verifikasi tadi sebagai pihak berwenang secara administrasi kepengawasan, tetapi mereka juga kedudukannya sebagai pejabat negeri PPNS. Kedua, mencegah masuknya gugatan baru selain yang sudah ada di dalam objek yang bersumber dari PP tadi oleh salah satu pihak, karena selama ini nota pemeriksaan sebagai temuan baru di pemeriksaan, misalnya pada objek perjanjian penyelesaian PHK, sementara nota pemeriksaan berisi selisih upah atau pesangon atas PHK tersebut. Pendampingan ini menutup kemungkinan tersebut karena pegawai pengawas sangat mengetahui detail seluruh potensi celah pelanggaran oleh para pihak yang membuat PB. Kemudian, pemeriksaan pokok perkara hingga putusan akhir, upaya hukum kasasi
dan PK dengan sendirinya tidak diperlukan lagi, sehingga mengurangi rangkaian proses panjang yang selama ini terjadi. Kemudian adanya jaminan kepastian hukum terlaksananya asas peradilan sederhana, murah, dan biaya ringan, terjadi sinkronisasi asas hukum sehingga tidak mengalami benturan dalam area praktek. Kemudian peran dan fungsi jurusita melalui proses eksekusi menjadi benteng tegaknya hak para pihak sehingga lebih maksimal dan powerful. Kemudian kepercayaan investor hingga tertarik melakukan investasi, terciptanya lapangan kerja, hubungan industrial yang semakin harmonis karena para pihak akan lebih berhati-hati dalam membuat dan menepati janji yang mereka buat seperti PKWT, PKP, bukan saja pada PP. Jadi wibawa pengadilan semakin baik, potensi jual beli perkara tidak terjadi, kepercayaan publik atas pengadilan menjadi bagus, suap menyuap oleh pihak yang kuat dapat dicegah dan dihindari. Kemudian peluang para pihak untuk melakukan perdamaian di depan pengadilan melalui akta banding sangat besar dengan cara pelaksanaan seketika hak pemohon di depan pengadilan, sehingga eksekusi diri dan eksekusi sita atau sita eksekusi tidak diperlukan karena cara ini secara hukum acara tersebut eksekusi disebut dengan eksekusi sukarela. Bisa langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian atas dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang telah disepakati dalam perjanjian bersama dan telah didaftarkan ke pengadilan belum memenuhi asas kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Hukum acara yang berlaku saat ini belum sempurna terkait mekanisme eksekusi. Tidak ada itikat baik dari salah satu pihak yang membuat perjanjian. Kompetensi para hakim, pengadilan tetap menerima gugatan terhadap perkara pemutusan hubungan kerja yang telah diselesaikan melalui perjanjian bersama dan telah memperoleh akta pencatatan dari pengadilan. 2. Konsep penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui perjanjian bersama yang berlandaskan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak, yaitu permohonan gugatan pemutusan hubungan kerja yang bersumber dari perjanjian bersama tetap diterima oleh pengadilan, kemudian dilakukan proses penelitian dan verifikasi berkas untuk menggali pokok persoalan para pihak atau disebut dengan dismissal proses. Dimungkinkan juga untuk pelaksanaan perdamaian di depan pengadilan melalui akta banding. Dengan demikian, pokok perkara pada tingkat pertama, kasasi, peninjauan kembali tidak diperlukan untuk memperkuat eksistensi perjanjian yang dibuat para pihak dan menjaga marwah kekhususan pengadilan hubungan industrial. Saran, berdasarkan hasil penelitian khusus menyangkut pokok permasalahan yang diteliti, dapat diberikan saran-saran untuk rekomendasi sebagai berikut. Pertama, Mahkamah Agung sebagai institusi tertinggi sudah seharusnya membuat perlu hukum tambahan internal, antara lain berupa peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak dalam sengketa perselisihan hubungan industrial sepanjang objek perkaranya yang berkaitan dengan perjanjian bersama, prosedurnya adalah permohonan penetapan eksekusi, bukan gugat-menggugat. Kedua, ketentuan hukum yang diatur di dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang PAHI harus dilakukan penyempurnaan dengan menambahkan ketentuan tambahan, khususnya pasal 7 tersebut yang menegaskan bahwa pengadilan hubungan industrial wajib menetapkan sistem dismissal proses seperti yang terjadi pada hukum acara peradilan tata usaha negara sebagai saringan pertama untuk menentukan perselisihan yang bersumber dari PB, baik yang telah bernomor perkara atau yang tidak bernomor perkara. Penyelesaiannya adalah permohonan eksekusi sehingga menghapus sikap dualisme pengadilan. Dengan demikian, bukti akta pencatatan yang selama ini ada bukan semata-mata sebagai bukti legalisir. Demikian, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada saudara Pemohonus yang tadi menyampaikan juga sekali dalam minggu yang 9 kemarin tokoh besar atau bangsa negara sudah tinggalkan kita untuk mengangkat semuanya. Sekarang sedang ada gerakan akademi untuk mengusupkan beliau menjadi pahlawan nasional. Baik, yang terhormat tim promotor, peran ahli dan aparatur besar. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menanyakan kepada tim penguji, apakah dapat menerima presentasi saudara Promovenus dan melanjutkan sidang ini? Dapat. Ya, terima
Terima kasih, Prof. Kami persilakan kepada yang terhormat Profesor Dr. Haja Eva Laila Bakria selaku representatif guru besar untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan atau bantahan-bantahan. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada saudara Parnoventus ya, sudah sampai kepada tahap ini, walaupun saudara masih harus berjuang untuk sampai akhir dari sidang ini. Baik saudara Parnoventus ya, tadi saya akan menyimak Korea saudara. Saudara menegaskan bahwa tema sentral saudara itu adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkepastian hukum dan memberikan perlindungan hak. Jadi itu yang akan saudara usung. Pertama yang mudah-mudahan dulu ya, saudara Konfirmasi bahwa kan di dalam perselisihan ini yang digunakan adalah hukum acara perdata ya. Dalam hukum acara perdata atau hubungan keperdataan biasanya digunakan istilah sengketa, bukan perselisihan. Nah, tapi ini menggunakan istilah perselisihan. Bagaimana penjelasan saudara? Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah saya ingin mengajak saudara bahwa menurut Undang-Undang PHI penyelesaian perselisihan hukum industrial itu bisa dilakukan dengan dua cara, bipartit dan tripartit. Ya, bipartit itu langsung para pihak. Kalau tidak berhasil, lalu mereka meminta bantuan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini bisa berupa konsolidasi atau mediasi atau arbitrase. Nah, berbicara tentang perjanjian bersama adalah hasil dari bipartit tentu ya. Nah, kalau misalnya diperoleh kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama tentang penyelesaian sengketa lalu didaftarkan. Kalau tidak, maka dilanjutkan ke tripartit dalam hal ini pengadilan, gitu kan? Nah, sekarang kita lihat yang perjanjian bersama. Yang saudara permasalahan adalah yang perjanjian bersama ini, kok masih juga sudah didaftarkan, masih juga diajukan ke pengadilan, gitu kan? Nah, sebetulnya kalau saudara bicara tentang kepastian hukum itu sudah jelas di dalam regulasinya dikatakan bahwa kalau perjanjian bersama itu yang sudah didasarkan tidak dilaksanakan maka bisa langsung dimintakan eksekusi oleh pihak yang berkepentingan. Itu kan saya rasa kepastian hukumnya sudah jelas. Nah, mengenai perlindungan hukumnya itu tadi bisa dieksekusi oleh pihak berkepentingan ya. Jadi ini saya rasa berbicara kepastian hukum dengan hak itu tidak berkaitan dengan prosedur dan itikat baiknya. Kalau itikat baik itu ada, maka akan merujuk tadi kepastian hukum yang sudah jelas normanya dan juga perlindungan hak. Hal ini sejalan dengan dari saudara nomor 4 nih. Saya bacakan ya dalilnya ya. Kepastian hukum dan perlindungan hak di dalam perjanjian bertumpu pada itikat baik para pihak. Ini masalahnya di itikat baik para pihak, ya, bukan di hukum acaranya atau mekanismenya. Jadi sudah katakan tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Ini mohon penjelasan dari saudara. Nah, yang ketiga mengenai konsep. Tadi saya mendengar juga bahwa ada dua konsep yang saudara tawarkan. Kalau saya berpikir satu konsep saja sudah cukup. Ya, mana yang lebih full untuk saudara untuk diajukan? Apakah itu nanti bentuknya akta banding atau menggunakan dismisal? Ya, jadi jangan kalau musiko kalau kata orang Sunda ya. Nah, kalau dismisal itu nanti akan ranahnya tun itu saya rasa menjadi ambil alih. Nah, itu mungkin nanti Prof. yang akan membahas. Tapi kalau saya mengajukan, mungkin kenapa tidak akta banding saja? Jadi PB itu ya didaftarkan, kalaupun diajukan, gugatannya tetap diajukan, dilampirkan PB-nya, ya. Lalu nanti setelah itu tetap diperiksa oleh hakim, tapi dengan mengacu kepada PB tadi. Dan melalui putusan selah, hakim menjatuhkan putusan perdamaian berdasarkan PB yang akan berubah menjadi akta banding. Itu kan jelas sebetulnya. Itu dua hal ya.
tiga hal yang ingin saya saudara jelaskan. Silakan. Terima kasih kepada yang amat terpelajar Prof. Eva. Prof. Venus menyampaikan secara historis memang ada pergeseran istilah, walaupun memang di peradilan hubungan industrial itu mengacu pada hukum acara perdata, namun dengan terbitnya Undang-Undang 2004, istilah itu kemudian lebih fokus menggunakan istilah perselisihan. Itu sebagaimana yang diadopsi di dalam Undang-Undang 2004. Demikian, Prof. Kemudian berkaitan dengan yang kedua, dengan yang mekanisme tadi adalah setelah bipartit, kemudian tripartit, kemudian muncul PB memang ranah eksekusi. Faktanya memang demikian. Namun pada prakteknya adalah ketika perkara ini masuk ke pengadilan, pengadilan juga tetap menerima. Nah, konsep ini yang saya sebut sebenarnya hanya satu konsep, tapi ada dua alternatif untuk mensinkronisasi hukum acara perdata yang tidak diubah, kekhasan hukum acara khusus kepada peradilan hubungan industrial juga tetap terjaga. Kemudian perjanjian yang dibuat oleh para pihak juga kita harus tetap menghargai. Dengan mensinkronisasi tiga asas ini, dua alternatif ini dimungkinkan. Maka apabila yang pertama kita akan pakai, tetap memperkuat dengan ranah eksekusi tadi. Namun ada proses dismisal dulu, karena selama ini tidak ada proses dismisal ini. Istilah yang gampang itu bablas ke sana, kemudian diterima, diperiksa sampai akhir pokok perkara hingga upaya kasasi dan PK. Itu yang menjadikan panjang sekali. Nah, dalam konsep ini sebenarnya hanya satu konsep, tapi dimungkinkan dua alternatif. Yang kedua adalah alternatifnya tetap menerima karena asas pengadilan tidak boleh menolak perkara, tetapi hasil dismisal tadi dengan adanya tanda yang kode tertentu tadi dari majelis peneliti katakanlah demikian, maka cukup akan diputuskan di dalam melalui putusan selah. Itu sepakat sekali dengan Prof. Eva. Itu memang arah konsep dari yang saya tawarkan untuk yang kedua. Demikian, Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih, Prof. Selanjutnya kami persilahkan yang terhormat Profesor Dr. Igede Panja Astawa SMH selaku oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan atau bantahan. Silakan, Prof. Baik. Terima kasih Pak Dekan selaku Presiden dari Pak Senayan sebagai Bapak. Saya katakan pengakuan di sini suaranya lantang. Tidak saya sudah bisa tidur lelap semalam. Bisa tidur nggak? Anda semalam bisa tidur nggak? Karena ada istri bisa tidur, Bro. Tapi pada sisi lain Anda kelihatan tegang gitu. Dan Anda ada ya. Yang penting Anda simak pertanyaan-pertanyaan dari orang nanti setelah Eva dari tadi. Ini saya lebih tertarik pada persoalan kepastian hukum. Sebagaimana yang jadi fokus utama dari substansi disertasi saudara ini. Kalau kita berbicara kepastian hukum dan ketidakpastian hukum, tentu ada beberapa sebab. Ya. Seringkali ketidakpastian hukum itu disebabkan antara lain bisa karena peraturan perundang-undangan dalam hukum tertulis, normanya tidak jelas, terdapat inkonsistensi antara satu pasal dan pasal lain dan seterusnya. Bisa juga karena kebijakan pemerintah yang menyimpang dari norma hukum tertulis
bisa juga karena putusan hakim, etc. ya. Banyak faktor-faktor penyebab timbulnya ketidakpastian hukum. Nah, terkait dengan persoalan yang Prof. Pedus teliti, ini sejatinya seperti tadi disinggung oleh Prof. Kalau melempar pada Undang-Undang Nomor 2 2004 itu sebenarnya sudah clear kan? Artinya manakala terjadi perselisihan di antara para pihak dalam ini buruh dan pengusaha diselesaikan melalui persetujuan bersama, kan gitu kan? Sudah jelas kan? Artinya normanya sudah pasti. Nah, yang mengganggu adalah what next. Kan itu misalnya. Pada tataran kenyataannya, perjanjian bersama ini kemudian didaftarkan ke pengadilan industrial. Pada sisi lain, dibuka kemungkinan salah satu pihak mengajukan gugatan. Kan persoalannya ada di situ sebetulnya. Artinya ketidakpastian itu muncul ketika dibuka kemungkinan salah satu pihak mengajukan gugatan, padahal mereka sudah bersepakat pada waktu menandatangani perjanjian bersama. Ya, semua kepentingan mereka sudah terakomodir di situ. Hak-hak apapun yang ada pada kedua belah pihak juga terakomodir di dalam perjanjian bersama. Kalau andai kata ditutup di situ, artinya dilarang untuk mengajukan gugatan. Kalau selama ini kan gugatan itu diterima, ya karena memang hakim itu bertolak pada asas bahwa hakim tidak boleh menolak majelis perkara. Jadi kita tidak bisa salahkan hakim. Cuma konsekuensinya disitulah menimbulkan ketidakpastian. Karena itu saya sarankan menambahkan konsep Anda. Sebetulnya kuncinya bisa pada revisi Undang-Undang Nomor 2 2004, ya. Artinya setelah perselisihan ini diselesaikan melalui perjanjian bersama, di situ ditutup kemungkinan salah satu pihak manakala tidak puas mengajukan gugatan. Dibuat norma baru di situ. Ya. Tetapi ini kan membutuhkan waktu untuk melakukan revisi undang-undang. Pilihan yang lain bisa ditempuh dengan menerbitkan peraturan kebijakan legislatif. Dalam hal ini berperan adalah Mahkamah Agung. Bisa Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung. Untuk apa? Menjawab kenyataan yang menimbulkan ketidakpastian hukum tadi. Misalnya apa? Ketika perjanjian bersama ini didaftarkan pengadilan hubungan industrial, serta merta di situ, maksudnya adalah perjanjian bersama itu dikuatkan, dan pada saat itu juga memiliki kekuatan eksekutorial, gitu. Ditambahkan juga sejak saat itu tidak boleh salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alasan apapun. Baru di situ akan menjamin adanya kepastian hukum. Ya. Kalau selama ini terjadi gugatan salah satu pihak, saya tanya pada Anda, yang sering menggugat itu siapa? Kalangan buruh atau pengusaha? Kalau dipresentasikan, ya mungkin buruh lebih banyak. Nah, itu. Nah, tentu jadi pertanyaan, bukankah ketika Anda menandatangani perjanjian bersama ini, Anda sudah sepakat di situ? Kenapa tidak pada saat mereka berdua itu dipersoalkan di situ, dipertanyakan di situ, diperjuangkan di situ, apa yang menjadi hak-hak dan kepentingannya? Kenapa sesudah menandatangani baru ribut? Bisa jadi, ini kan dugaannya, ya bisa jadi setelah mereka menandatangani, mereka di doa, di pasir, ada salah tuh, bukan tuh, bukan aja. Nah ini kan blunder. Mereka yang bersepakat menjadi undang-undang sebagai
pihak penantang itu kemudian dia menggugat. Benar di situ. Ya, kalau sekarang misalnya mereka berbicara tentang keadilan, katakanlah mereka mengajukan gugatan dengan harapan menggapai keadilan karena dinilai kesepakatan perjanjian bersama itu belum fair. Dan tentu saja keadilan menurut versi buruh itu sendiri, belum tentu ada menurut penguasa. Tidak akan selesai persoalannya gitu. Ya, walaupun misalnya seringkali dikatakan oleh dilema mana yang lebih didahulukan kepastian hukum atau keadilan. Kalau meminjam teorinya Gustav Radcliffe, dia mengajukan teori prioritas ketika dihadapkan oleh pilihan antara kepastian hukum atau keadilan, yang lebih diprioritaskan adalah keadilan. Nah, cuma pertanyaannya, keadilan menurut siapa? Menurut buruh belum tentu ada, menurut pengusaha. Ada menurut pengusaha, belum tentu ada menurut buruh. Itu persoalan lagi itu. Karena itu jawaban satu-satunya menurut saya memperkaya konsep Anda. Karena saya nilai ada kepakuan aturan di situ dalam arti teknisnya terbitkan legal oleh Mahkamah Agung. Nah, ini juga seringkali terjadi pengalaman saya jadi ahli di berbagai jenis pengadilan. Walaupun Dewan Kekuasaan Kehakiman Indonesia sudah menerbitkan perma maupun SEMA, seringkali disimpangi oleh hakim di level bawah. Artinya Pak belum memberikan suatu jaminan kepastian hukum. Karena itu pilihannya adalah revisi undang-undang. Jauh lebih kuat di situ, memiliki legal binding di situ. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi kalau Anda jawab panjang lebar, nanti memperlama Anda lapor. Anda sepakat kan dengan pikiran saya tadi? Sangat sepakat, Prof. Oke, ya sudah. Bisa dijawab apa alasannya untuk saya. Dari kita menyampaikan gitu ya. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Prof. Memang pertanyaan dari Prof Gede ini tidak mudah dijawab ya, sehingga Prof Martinus tampak berkeringat panas dingin ya. Kan itu silakan untuk sejenak minum dulu untuk menambah energi, karena pertanyaan berikutnya akan jauh lebih sulit. Tidak apa-apa, ini senyum dulu ya Bapak Ibu ya. Karena ini sangat beruntung di tengah pandemi beliau bisa sidang ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan kepada yang terhormat Dr. Toto Bukhari Kasat MM MBA sebagai oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan atau bantahan. Silakan Pak. Terima kasih Ketua Sidang yang saya hormati. Saya langsung saja kepada Prof Pendus. Ya, pertama ya saya ucapkan selamat ya, saudara sudah bisa, apakah terdengar ya? Pak, bisa sampai titik akhir ya, walaupun memang titik akhirnya harus diselesaikan pada hari ini. Ya, jadi pada sidang yang terhormat ini dihadiri, saya melihat ya ada kalangan akademisi, ada kalangan praktisi. Ya, saya melihat itu dari lawyer, hakim, saya melihat itu ada juga HRD, ya. Berikutnya juga ada pemangku kepentingan dari serikat pekerja dan juga dari pengusaha, saya melihat itu. Ya, mereka itu menantikan hasil karya. Ya, saudara, bagaimana sih untuk ke depan ya pengembangan daripada pengadilan hubungan industrial ini? Nah, tadi saudara menawarkan konsep. Ada dua konsep. Ya, konsep pertama itu adalah bahwa PB yang telah disepakati hendaknya dilakukan eksekusi secara sukarela. Yang kedua melalui penetapan. Nah, kata penetapan di dalam pengadilan hubungan industrial itu kurang dikenal dan kurang populer. Hanya ada satu pasal di dalam Undang-Undang 2 2004 itu, pasal 96 ayat 3. Itu pun tidak diminta oleh para pihak penetapan itu, tapi inisiatif hakim ya di dalam menetapkan
ya pelaksanaan putusan sela. Itu. Nah, berikutnya bagaimana ya saudara bisa mengangkat sampai mengatakan ada penetapan hakim ya, padahal tadi dikatakan penetapan itu tidak dimungkinkan menurut undang-undang ini. Ya, saudara bisa menerobos ya, ini akademisi ya. Jenjang akademis adalah suatu hal yang wajar ya, bisa berbeda. Ya, ini pun pernah saya lakukan dulu. Ya, menerobos suatu undang-undang yang menurut undang-undang itu tidak dimungkinkan. Tetapi hasilnya ya saya katakan sangat memuaskan. Saya terobos. Ya. Nah, ini pun saudara akan menerobos ya. Sama-sama kita suka menerobos. Ya, suka menerobos. Ya. Ya, terobosannya itu adalah dengan putusan sela tadi itu. Ya, putusan sela, apakah di sini itu saudara pada waktu mengajukan putusan sela apakah mewakili buruh atau mewakili pengusaha? Supaya hasil PB itu tadi yang sudah disepakati itu adalah menjadi undang-undang bagi keduanya dan diputus dalam putusan sela tanpa harus menunggu putusan akhir. Dengan catatan hakim bisa mengajukan suatu asas kontra legem. Ya, artinya bisa mengesampingkan hal-hal yang di dalam bahwa putusan sela itu hanya dimungkinkan untuk perkara-perkara yang sifatnya skorsing, hanya skorsing mungkin bagi pelaksana praktisi itu mengetahuinya ya. Tapi ini bukan skorsing, gitu ya. Bisa diterobos. Itu contohnya. Waktu itu saya coba dengan hentikan pemogokan. Ya, hentikan pemogokan, bersihkan depan industri itu dari tenda-tenda yang ada. Yang ketiganya itu rekrut karyawan baru. Wah, ini luar biasa, merekrut karyawan baru itu pasal 144 mungkin ya dalam undang-undang ketenagakerjaan itu bisa kena pidana ini. Kalau perusahaannya langsung merekrut, tapi perintah hakim. Ternyata luar biasa, dalam waktu kurang lebih 1 bulan selesai perkara itu dengan mereka itu menyelesaikannya secara musyawarah. Mogoknya 40 hari, bayangkan kan 2 bulan ya, 2 bulan, tapi bisa diterobos dengan itu. Nah, mungkin saudara juga menerobos dengan cara demikian, apakah sepakat atau tidak dengan pendapat saya? Itu satu. Yang kedua, tadi saya tergelitik ya dengan masalah asas kepastian hukum ya, yang kelihatannya seperti nggak pasti pengadilan ini, seperti nggak pasti kan, karena masih bisa diterobos dengan adanya gugatan dari seperti yang dikatakan Prof Gede gitu ya. Nah, saya melihat memandang dalam hal ini juga sebenarnya ada yang membatasi ya, membatasi dalam Undang-Undang 2 2004 itu seorang hakim itu bisa memutus suatu perkara itu dengan pasal 100 ya, Undang-Undang 2 2004. Ya, prinsipnya itu adalah perjanjian yang ada, kebiasaan, ya, keadilan, hukum yang ada. Apakah ini bersinergi? Tidak. Pandangan saudara demi kepastian itu dengan pasal 100. Itu yang kedua. Yang ketiga ini saya buka prolog lagi nih. Hari ini adalah tanggal 8 Juni ya. Ini adalah pelaksanaan pengadilan hubungan industrial khususnya di Bandung. Adalah 15 tahun 1 bulan 3 hari ya. Karena saya waktu itu sidang pertama adalah tanggal 5 Mei 2006. Berarti sudah demikian gonjang-ganjing terhadap peraturan perundang-undangan ini cukup luas, baik di kalangan pekerja, di kalangan pengusaha, bahkan di kalangan akademisi, dengan berbagai alasan ya, dengan alasan apakah penelaahan akademisnya kurang, terus juga tidak sederhana lagi, mahal biayanya, tidak seperti waktu zaman P4D, P4P hanya dalam tenggang waktu 1 kali sidang selesai perkara itu. Tapi ini harus 8 kali persidangan, memakan waktu 50 hari kerja atau bisa lebih dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saudara bisa memaparkan ya gagasan ya untuk perkembangan PHI masa mendatang. Ya, PHI masa yang mendatang dengan hasil perbandingan saudara di Jepang dan di Belanda itu ya, jadi dengan studi banding saudara sebagai secara literatur ya
atau dengan cara online gimana ya, itu bisa memasukkan bagaimana sih perkembangan PKI untuk masa yang akan datang ini sebagai use constituent. Saya kira mungkin itu saja. Terima kasih kepada yang amat terpelajar Dr. Bukhari mengenai flow yang disampaikan oleh beliau, persis menjadi spirit daripada presentasi saya ini. Bukan berarti serta-merta saya mengatakan sepakat. Saya sangat sepakat bahwa terobosan ini memang harus kita lakukan. Dalam rangka apa? Tetap tadi yang saya sebut 3 asas hukum ini tetap kita hormati, harga yang tinggi, tapi dengan membuat terobosan baru ini dengan misalnya antara lain tadi saya mengatakan satu saja konsep, cuma alternatif yang satu adalah dengan perkara itu masuk nanti ada dismisal lalu diarahkan untuk permohonan eksekusi. Kalau yang dipahami di luar itu memang seolah-olah kita tangkap apabila kita baca pasal 7 ayat 3 itu, khusus pasal 7 adalah udah ada mekanismenya, tinggal permohonan eksekusi saja. Sebenarnya faktanya tidak demikian. Pengadilan itu menerima dulu perkara itu. Saya memasukkan permohonan ini tetap diterima tidak apa-apa, tapi dismisal lalu jalurnya nanti permohonan penetapan eksekusi. Terminologi penetapan dan putusan memang kembali kepada kajian istilah hukumnya. Barangkali yang kita pahami adalah penetapan selalu diasumsikan dengan hakim tunggal. Jadi penetapan ini nanti tidak harus dibikin majelis hakim, sehingga itulah kenapa ini menjadi asas murad sepadan biayanya itu tidak harus melibatkan banyak majelis hakim, sehingga biaya negara juga menjadi lebih hemat. Jadi saya sangat sepakat dengan pendapat yang amat terpelajar Dr. Toto. Kemudian yang kedua mengenai pasal 100 kita maknai sebagai sebuah diskresi hakim. Lebih daripada diskresi, memang hakim punya kebebasan yang sebebas-bebasnya. Maka sejalan dengan penelitian ini, maka sudah seharusnya para hakim yang memeriksa perkara PHI pasal 100 ini harus benar-benar dilihat, dijunjung tinggi, sehingga asas fakta sunt servanda itu benar-benar dilakukan, sehingga kepastian hukum dan keadilan buat dua belah pihak sebenarnya itu bisa ditegakkan. Kemudian berkaitan dengan penelitian perbandingan ke Belanda dan Jepang, memang rohnya yang mau kita ambil, sehingga di konservatif saya menawarkan ke depan para pengawas tenaga kerjaan itu tidak hanya hadir di mana buruh dan pengusaha sudah berantem berdarah-darah, tapi di awal mereka harus hadir mendampingi sebagaimana apa yang terjadi di Jepang dengan konsep Saros itu. Sehingga PPD yang dibuat bagus, hakim juga mengetahui dalam penyelesaian, itulah menjadi entry point ketika dismisal proses, sehingga bisa diselesaikan lebih awal tanpa harus memeriksa pokok perkara sampai ke kasasi dan PK. Demikian. Terima kasih Pak. Berikutnya adalah yang terhormat Dr. Aneta Apriana SMH, Oponen ahli, untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan atau bantahan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, Ketua Promotor, Co-Promotor. Selamat pagi Pak Salahuddin, sehat Pak? Saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah Bapak menggunakan teori kepastian hukum untuk middle range theory. Namun di dalam disertasi ini banyak juga promovendus bercerita tentang keadilan ya. Oleh karena itu mohon dapat dijelaskan berkaitan dengan kepastian hukum yang berkeadilan itu seperti apa? Karena ini adalah seperti 2 mata uang yang berbeda ya, antara kepastian hukum dan keadilan, berkaitan dengan proses beracara khususnya kompetensi absolut pengadilan dan juga pelaksanaan eksekusi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, menurut saya ya, untuk dalil promovendus yang pertama bisa dibuka mungkin Pak? Atau saya bacakan ya, saya bacakan saja ya. Perjanjian kerja mengatur hubungan hukum antara 2 subjek hukum. Kalau menurut perspektif saya, ini dalilnya terlalu umum.
Kenapa? Karena perkawinan juga mengatur hubungan hukum antara dua subjek hukum. Ya, tidak hanya melalui perjanjian kerja seperti ini. Oleh karena itu, menurut Prof. Effendus, apakah dalil ini terlalu umum gitu ya, sehingga kemudian perlu untuk dilihat kembali berkaitan dengan apa sih yang diatur oleh perjanjian kerja itu atau bagaimana? Bisa dipahami? Silakan. Terima kasih Dr. Rahman dan Dr. Anita. Berkaitan dengan kepastian hukum yang berkeadilan, saya memahami dalam konteks keumuman yang disebut dengan adil sudah pasti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seseorang kalau dia membeli sepatu tidak boleh dipakai di kepala. Itu yang kita pahami dalam di berbagai tempat. Apa kaitan dengan pertanyaan ini? Bahwa hukum yang berkeadilan dalam kaitan dengan penelitian ini karena bersumber dari perjanjian bersama, maka apapun yang sudah disepakati oleh kedua pihak, semua kedua pihak harus mendapatkan sesuai apa yang mereka tulis di situ. Adanya etika tidak baik, adanya intervensi pihak ketiga yang saya sebut, maka konsep yang ditawarkan oleh Prof. itu untuk menegakkan hak kepastian hukum yang berkeadilan itu untuk berlaku. Demikian untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua mengenai dalil, saya berterima kasih kalau ada pertanyaan bahwa pengusaha dan bekerja sama-sama subjek hukum. Pada konsep tataran kesetaraan secara psikologis memang pengusaha sering dan kerap kali memang menganggap bahwa sebagai orang pihak yang memberi kerja, sehingga itulah sebenarnya secara psikologis tidak adanya unsur kesetaraan. Tapi mengenai dalil ini kaitan dengan disertasi ini saya kira cukup umum, tetapi mendukung apa yang menjadi teman Prof. Demikian. Terima kasih. Terakhir dari tim penyangga ini sedang berada di rest area Pularan ya. Jadi luar biasa nih ya kepada ahli terakhir ini, yaitu kepada yang terhormat Dr. Holines NS SHMH, Operan ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan atau bantahan. Silakan Bu. Terima kasih kepada ketua sidang, seluruh para oponen serta promotor, karena saya tidak bisa hadir langsung, padahal biarkan ya 3 jam di dalam tol, mohon maaf. Saya ucapkan selamat ya kepada sudah sampai pada tahap ujian sidang terbuka ini. Baik, saya akan langsung saja terkait dengan tema disertasi Prof. mengenai perjanjian bersama. Pertama yang ingin saya tanyakan sebetulnya bagaimana ya landasan filosofis pengaturan terkait dengan perjanjian bersama itu ya dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Menurut saudara kira-kira apa yang melatar belakangi pengaturan perjanjian bersama ini ya atau melalui undang-undang 2004 sehingga bentuk dari perjanjian bersama itu dapat dikatakan merupakan suatu penyimpangan kalau menurut saya ya, penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Itu pertama. Yang kedua, jika kita lihat ketentuan undang-undang cipta kerja secaranya khususnya terkait dengan sektor ketenagakerjaan banyak diatur bahwa
dilakukannya kesepakatan bersama ya oleh para pihak, manakala ada beberapa hal ya yang tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan sekali pasal yang mengatur terkait itu baik di dalam undang-undang cipta kerjanya maupun di dalam peraturan pelaksanaannya ya PP 34 dan 19. Nah, menurut Prof. Hendus, apakah ini berarti ada pergeseran ya sifat ketenagakerjaan dari hukum publik menjadi privat? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, berdasarkan konsep yang Anda tawarkan di dalam pesan, bagaimana menurut Anda bentuk hukum apa yang diperlukan sehingga konsep tersebut dapat dilaksanakan? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dokter. Saya senang memiliki Ibu Dokter Ines. Izinkan saya mulai menjawab dari bawah. Pertanyaan ketiga mengenai hukum yang mana yang harus diberi. Saya berpendapat bahwa sebagus apapun hukum material, tapi kalau tidak didukung hukum acara yang baik, itu tidak akan bisa berjalan. Jadi saya ibaratkan kalau kereta tanpa rel yang baik tidak akan berjalan dengan baik. Artinya saya menjawab pertanyaan Ibu bahwa dari konsep apa yang seperti ini, maka pembenahan hukum acara itu adalah sesuatu keniscayaan. Demikian untuk pertanyaan yang ketiga. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, landasan filosofis apa yang mengatur hubungan itu? Kalau kita flashback terhadap sejarah, maka sebenarnya kita lebih mengenal hingga saat ini ketika bicara hubungan industrial itu sangat monumental. Kita ingat namanya hubungan industrial Pancasila. Ketika hubungan industrial Pancasila yang menjadi basic filosofinya, maka kita sebagai negara yang latar belakangnya cenderung untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat, maka itulah yang menjadi roh kenapa 2004 lebih banyak mendorong untuk diselesaikan dengan penyelesaian perjanjian bersama baik bersifat bipartit maupun di tingkat partit, bahkan sebenarnya sampai di depan pengadilan. Hanya saja pengadilan sampai saat ini masih hanya bersifat formalitas saja untuk menyampaikan para pihak untuk menuju titik musyawarah tersebut. Demikian Bu Dr. Ines. Kemudian untuk Undang-Undang Cipta Kerja, memang saya sependapat dengan Ibu, sekarang lebih banyak kepada apa-apa itu diarahkan kepada untuk kesepakatan. Namun demikian, secara psikologis saya sampaikan tadi, karena pengusaha itu merasa juga bahwa dia seorang pemberi kerja, kesepakatan ini juga menjadi retak kadang-kadang karena tadi ada etika tidak baik di dalamnya ketika membuat kesepakatan bersama tersebut. Apakah ini juga mengalami pergeseran dari hukum publik? Saya sedikit ya, karena mereka terbatas pada ruang lingkup antara pengusaha dan pekerja, perjanjian yang sifatnya lebih kepada privat. Demikian Bu Dr. Ines. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Oke, terima kasih Bu. Baik, kelulusan saudara ditentukan oleh nilai tim penjaga dan tim promotor. Ya. Karena itu kami sekarang beralih pada tim promotor. Di layar alhamdulillah Pak Indra dari ya. Oleh karena itu kami silakan Yang terhormat Dr. Indra Prawira SHMH, anggota tim promotor untuk mengajukan pertanyaan, pembelaan atau memperkuat pendapat promo finish. Terima kasih pimpinan sidang. Mohon maaf saya tidak menyalakan video karena ada persoalan teknis di sini. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan kepada Prof. Hendro,
Venulus, saya ingin menyampaikan sedikit pada Pak Ketua dan Sekretaris serta anggota sidang. Sebenarnya kita sudah lama membahas ini, tapi saya tidak tahu ini keputusannya harus dari mana. Ini soal dalil Pak Ketua. Siap-siap. Ya, Mana? ya, dalil itu kemarin itu kita sepakat itu termasuk profiling menerangkan historical background-nya. Dan sekarang ini karena kita di bawah naungan Fakultas Hukum, sebetulnya relevansi kehadiran dalil itu tidak tepat lagi. Apalagi sekarang dalilnya cenderung seperti begini, promosi statement yang apa ya, umum ya. Kalau dalil itu terkait dengan wawasan keilmuan secara umum, wawasan hukum, dan juga yang terkait dengan disertasi. Jadi mungkin pimpinan yang terhormat ke depan kita perlu tegaskan apakah ini perlu dicantumkan dalam buku pedoman S3 atau kita hapus saja. Saya khawatir nanti kalau dibaca oleh fakultas lain mereka makin yakin hukum itu bukan ilmu, katanya hanya umumnya orang. Repot kita. Baik, ini pertanyaannya umum saja ya. Saya saudara Venulus. Saudara kalau harus milih antara buruh dan investor, saudara pilih mana? Saya pilih keadilan ya. Nanti dulu nih pertanyaan, antara Anda memilih buruh atau investor, milih yang mana? Hidup saya mengalami pergeseran karena saya serta memilih keadilan. Di sini ada tokoh buruh juga hadir saya undang, dan mereka tahu persis saya. Jadi Anda nggak memilih? Saya Antara dua itu? untuk kedua belah pihak. Ya, Anda nggak lulus wawasan kebangsaan, tes kesehatan. Jawabannya nyeleneh. Itu, tapi diributinnya gila-gilaan kan. Padahal Anda hanya jawab pertanyaan gimana saya masih kasih nilai. Ini akademisi itu harus menjawabnya yang benar, jangan ngambang. Kalau Anda milih investor kenapa? Kalau pilih dulu kenapa? Kan begitu sebetulnya. Oke, jadi ini pesan saya ke depan sebagai seorang ilmuwan itu harus berani untuk menentukan sikap. Karena ilmuwan itu sebenarnya bukan bebas nilai, harus punya nilai. Nilainya itu berpihak pada kebenaran. Jadi kalau pas ditanyakan dua pilihan itu, saudara harus menyampaikan argumen kenapa Anda pilih buruh, kenapa Anda pilih investor. Terus berbeda, jangan senyum-senyum aja. Ya, baik. Ya, jadi saya kira begini, yang saya tanyakan itu motif saudara itu apa sih sebetulnya mengangkat disertasi ini? Secara personal, Anda punya motif apa? Baik, Pak Indra, karena ini udah masuk kepada pertanyaan secara personal, jadi saya sudah melalui masa 10 tahun pertama jadi pekerja. 10 tahun berikutnya saya di pengusaha. Mungkin akan masuk 10 terakhir berikut ketiga adalah saya berada di dua sisi ini dalam kontemplasi spiritual saya, bahwa saya harus berada di atas kedua-duanya atas nama keadilan. Itu jawaban prinsip bagi saya, Pak Dr. Itu saya menyayangkan bahwa kerap kali ketemu perusahaan atau pengusaha merasa hebat sehingga buruh diperlakukan semena-mena. Kemudian sekarang bergeser lagi, bekerja pun juga merasa karena banyak jumlah anggotanya, banyak pasukannya, banyak masanya, juga dia melakukan semena-mena. Jadi konsep ini menghindari kedua pihak ini supaya ayo kembali kepada suatu yang sakral. Itu yang sampaikan salah satu dari saya, bahwa janji-janji yang kita buat itu nanti akan ditagih di yaumul kiamat. Itu yang saya sampaikan tadi. Baik, saya kira terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Romo Venulus, pilih istri atau ibu? Pilih istri atau ibu? Pilih istri atau ibu? Berat ya? Karena istri bahasa Sunda, jadi saya pilih dua-duanya juga. Oke ya, sudah tidak tegang. Berikutnya adalah yang terhormat Dr. Hajah Yani Ibu Jiwati SMH, anggota tim promotor untuk mengajukan pertanyaan, pemilihan atau memperkuat pendapat Romo Venulus. Silakan.
Baik, terima kasih kepada Dr. Ajay yang menyampaikan pertanyaan pertama. Apabila kita kembali kepada prinsip sebuah perjanjian, maka kedua belah pihak sebenarnya tetap ada pada posisi kesetaraan yang sama, tetap pada posisi yang sama. Namun yang saya sampaikan di depan tadi, memang pada kenyataannya secara psikologis pengusaha kerap kali memposisikan dirinya sebagai pemberi kerja, sehingga itu yang membuat bias perjanjian yang mereka buat itu, sehingga potensi munculnya etika tidak baik itu kenapa? Terima kasih. Jangan lupa ke Pak Indra tentang dalil mungkin nanti akan dibahas secara senat fakultas. Iya, mangga. Ya, terima kasih Pak Indra. Jadi kembali ke kelompok minus, pilih lulus atau tidak lulus. Untuk lulus tidak lulusnya ini bergantung kepada ketua promotor. Pada yang terhormat Dr. Haji Agus Mulia Karsona SH, MH, ketua tim promotor untuk mengajukan pertanyaan, pembelaan atau memperkuat pendapat promotor. Silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saya mungkin tidak banyak pertanyaan karena sudah tapi sedikit saja. Tadi bahwa dikatakan penyelesaian perselisihan PHK itu menempati ranking utama ya dalam proses sengketa hubungan industrial. Nah, saya ingin tahu apa yang menjadi keunggulan dari konsep saudara ya, sehingga diharapkan dapat menekan angka sengketa PHK itu di pengadilan. Yang pertama. Nah, tadi waktu dipertanyakan itu masalah dalil, tapi saya baca politik tadi waktu baca dalil nomor 5. Ini silakan kalau menjawab. Perjanjian kerja adalah ikatan yang sakral, ya, ikatan sakral yang wajib ditunaikan secara sempurna oleh para pihak. Nah, sementara kalau kita amati atau cermati pendapat dari Profesor Imam Supomo itu bahwa para pihak dalam kedudukan dalam perjanjian kerja itu tidak seimbang karena ada yang memerintah dan ada yang tidak diperintah, ada yang memerintah dan ada yang diperintah, pemerintah dan perintah. Sehingga kalau dikaitkan dengan dalil yang saudara kemukakan yang itu bagaimana pendapatnya? Tanggapannya? Baik, terima kasih kepada yang terhormat dan anggota pelajar Dr. Agus Diana. Pertama mengenai apa sih keunggulan konsep ini? Prof. ingin menyampaikan memang secara data seperti disampaikan tadi baik di PHI maupun di Mahkamah Agung, data yang bersumber dari PHK itu memang luar biasa signifikan. Kemudian apa keunggulannya? Konsep ini ke depannya apabila pada akhirnya harus merevisi undang-undang atau dalam waktu yang karena itu butuh waktu lama dan biaya dan seterusnya, apabila Mahkamah Agung membuat proposal mengeluarkan putusan edaran Mahkamah Agung atau SEMA atau PERMA, maka seluruh perkara yang berkaitan dengan konflik sengketa ini dengan sendirinya tidak akan ada lagi masuk pengadilan. Maka dengan demikian para pihak nanti yang membuat perjanjian bersama bukan saja persoalan PT, termasuk nanti perbuatan perjanjian kerja waktu tertentu dan juga penyusunan perjanjian kerja bersama yang menarik semua pekerja di pabrik-pabrik itu, pada akhirnya akan lebih berhati-hati bahwa nanti dengan konsep ini pengadilan yang akan memaksa dia untuk menegakkan hak masing-masing pihak. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua terkait dalil yang nomor 5. Dalil yang nomor 5 adalah perjanjian adalah sesuatu perjanjian adalah yang sakral. Saya sudah singgung juga tadi sampai saya mengatakan saya memahami sebagai seorang beriman dikatakan ya ayyuhalladzina amanu afu bil uqud, bahwa wahai orang beriman maka tunaikanlah janji-janji kalian. Maka kalau bicara janji tidak boleh orang sembarangan memahami. Maka kita menyebut dalam buku nikah kita itu disebut dengan perjanjian yang sakral karena itu perjanjian yang terkuat yang tidak boleh diingkari oleh siapapun. Demikian yang saya
Hadirin yang kami hormati, dengan selesainya pertanyaan bantahan dari para penguji, sidang saya tunda guna memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk memberikan penilaian. Kami persilakan tim penguji untuk memberikan penilaian di ruang rapat, dan kepada Rombak Minus serta hadirin dipersilakan untuk istirahat. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Pada tim promotor dan tim penyangga serta hadirin yang kami hormati, sidang kami buka kembali. Silakan Rombak Minus dipanggil untuk memasuki ruang sidang. Saudara Rombak Minus, pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat penilaian tentang disertasi saudara. Berdasarkan nilai-nilai yang saudara raih dalam perangkat mata kuliah, nilai ujian naskah disertasi, sidang promosi doktor, dan masa studi yang sidangnya diselenggarakan hari ini 8 Juni 2021, maka kami menyatakan bahwa saudara Salahuddin Ghaffar lulus pada program doktor dalam bidang ilmu hukum dengan yudisium. Ya, karena tadi waktu itu melebihi studi, maka sebenarnya Anda layak mendapat yudisium unggul ya. Tapi karena studinya melewati, maka Anda mendapat yudisium sangat memuaskan. Oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, mulai hari ini saudara berhak mendapat gelar akademik tertinggi, yaitu doktor. Saya atas nama Rektor Universitas Jajaran mengucapkan selamat. Ucapan selamat juga disampaikan kepada keluarga saudara yang selama ini mendukung upaya saudara meraih gelar akademik tertinggi tersebut. Mudah-mudahan keberhasilan saudara ini akan membawa keberhasilan lainnya di masa-masa yang akan datang. Hendaknya saudara disadari bahwa gelar doktor membawa tanggung jawab untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, untuk disemarkan bagi keadilan, kesejahteraan bangsa dan negara, serta menjaga nama baik dan integritas alma mater Universitas Pajajaran. Ijazah doktor tidak diserahkan pada hari ini, tetapi diserahkan nanti pada upacara wisuda Universitas Pajajaran yang akan datang. Sebagai bukti bahwa saudara lulus dalam sidang promosi dokter hari ini, kami menyerahkan sertifikat kelulusan sidang promosi doktor atas nama Dr. Salahuddin Ghaffar. Selanjutnya, baik, ini sertifikat akan saya berikan. Selanjutnya kami persilakan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan kesan, pesan, dan harapan bagi dokter baru ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang, seluruh tim oponen ahli dan representasi guru besar, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi dokter hari ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada hadirin yang telah menyaksikan sidang promosi Dr. Salahuddin Ghaffar. Saudara Dr. Salahuddin Ghaffar
Kami merasa gembira saudara telah menyatakan lulus pada sidang promosi doktor hari ini dengan divisi yang sangat memuaskan. Kami telah berusaha membimbing saudara dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami. Keberhasilan saudara hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan saudara menempuh segala rintangan yang saudara hadapi. Saudara Dr. Salahuddin Ghaffar, kami bangga pada saudara. Jadikanlah peristiwa ini merupakan sejarah terpenting dalam hidup saudara yang patut untuk dikenang. Kami berharap semoga peristiwa ini merupakan titik tolak keberhasilan saudara menempuh kehidupan selanjutnya. Kami mengucapkan selamat kepada saudara dan menyampaikan rasa bahagia kami kepada keluarga saudara. Sejak hari ini, berakhir sudah tugas kami membimbing saudara. Mudah-mudahan hubungan baik selama ini akan tetap terjalin selamanya. Kami sangat berharap saudara tetap menjaga integritas saudara sebagai alumnus Universitas Padjadjaran. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Unpad yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai tim promotor saudara Dr. Salahuddin Ghaffar. Tim promotor Dr. Haji Agus Mulia Kasona SMK sebagai ketua, Dr. Haji Yani Pujiwati SMK, Dr. Indra Perwira SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sebelum kami tutup, kami persilakan saudara Dr. Salahuddin Ghaffar menyampaikan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan berkenan dengan telah selesainya studi saudara pada Fakultas Hukum Padjadjaran. Keberhasilan seorang suami adalah doa dari seorang istri. Silakan Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, 3 menit. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dengan hadir dalam majelis silaturahim yang penuh berkah, sidang terbuka. Saya berdoa semoga semua yang hadir di hari ini dikaruniakan keberkahan dalam umurnya, diberkahi diri dan keluarganya, dijauhkan dari bala dan penyakit dan bencana, dimudahkan berbagai urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan saya orang-orang terbaik yang bukan sekadar menjadi promotor, tetapi juga menjadi sahabat, guru sekaligus mentor selama studi program dokter ini, sehingga hasilnya dapat saya rasakan di ujung perjuangan, yakni selama penyusunan disertasi ini saya rasakan kualitas arahannya, sehingga hasilnya matang secara konsep dan naskah. Semuanya saya rasakan berkat kesabaran ketulusan yang baik beliau bertiga, yakni Dr. Haji Agus Mulia Kasona SHMH sebagai promotor, Dr. Haji Yani Pujiwati SHMH, dan Dr. Indra Perwira SHMH sebagai anggota tim promotor. Dengan segala kerendahan hati, dengan saya menyampaikan ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau disertai doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan yang banyak dalam hidupnya di tengah-tengah kesibukan yang masih sempat, berkenan memberikan perhatian dan dukungan penuh kepada saya selama proses menempuh studi dokter ini. Kebaikan yang tidak akan saya lupakan selama hidup saya. Pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga disertai doa yang sama kepada yang terhormat anak pelajar Profesor Dr. Rina India Studi SMSI selaku Rektor Universitas Padjadjaran, Dr. Idris SHMA selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Profesor Tuala Adolf SH LLM PhD, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, yang memberikan kesempatan kepada saya sebagai mahasiswa untuk memperoleh gelar doktor dalam program studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Keempat, tim penguji dan komponen ahli Profesor Dr. Igede Pancasila SHMH, Profesor Dr. Haji Eva Laila Fakhriyah SHMH, Dr. Holy Hestina Bimeja SHMH, Dr. Anika Afriana SHMH,
Dr. Buhari SMH MDA yang telah memberikan kritik, masukan, saran yang sangat bermanfaat sejak proses seminar, usulan penelitian, seminar sehingga ujian naskah disertasi, sehingga studi program dokter ini semakin bernilai. Ucapan terima kasih yang penuh ketulusan saya sampaikan juga kepada seluruh staf akademik program dokter Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan komunikasi yang luar biasa selama ini. Istri tercinta Indri Fabianti SE dengan kesabarannya yang telah memberikan dukungan serta motivasi, disertai mohon maaf jika waktumu untuk bersamaku ada yang terkurangi selama proses perjuangan mengikuti studi program ini, maka izinkan aku mohon maaf hari ini. Juga kepada putri dan putra penulis Sabrina Nitafeni Gafar, Andi Fatuna Gafar, dan saudara-saudara penulis yang terus mendoakan selama perjuangan mulai gerak dokter ini. 7. Sahabat-sahabat saya angkatan 2016 yang luar biasa yang mendukung dan memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan studi ini atas kebersamaannya dan dorongan moral yang luar biasa. Kata-kata yang terus saya ingat, ayo ketua semangat. 8. Ketua Pengadilan Hukum Industrial Jawa Barat Bandung maupun para mantan hakim dan hakim agung, para petinggi buruh dan siapapun yang telah berdiskusi untuk menggali data selama penelitian ini. Secara khusus kepada pribadi yang menjadi energi baru serta sahabat terbaik dalam perjuangan saya ini. Hadir hari ini Mas Deno, kemudian ada Dr. Farid dari Komisi Yudisial RI yang spesial mengirimkan doa dari Kota Mekah akan menyatakan agar segera menyelesaikan program ini untuk kebaikan umat manusia. Saya ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan atas berkenan hadir pada hari ini orang-orang yang saya muliakan. Pertama, abangga saya Dr. Hamdan Zulfa SMH, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Insinyur Dedi Harsono yang tidak bisa hadir pada hari ini, Ketua Forum Universitas Bekasi, anggota DPR RI Saifuddin MT yang juga tidak bisa hadir, kemudian sahabat saya Dr. Patra yang juga tidak bisa hadir, kemudian ada Insert Erwan Yulianto dari grup Komatsu, kemudian yang sedianya hadir pada hari ini adalah Mr. Kasum Alkada, kemudian Mr. Akimi Makino dan Konawe Akimi dari perusahaan yang menjadi mitra selama ini. Kemudian kepada yang juga Lukman Hakim Esa, Ketua DPP KAI Jawa Barat, Haji Obin Fahrudin, Ketua Kadin Jawa Barat, dan Ketua Kadin Kabupaten Bekasi. Guru juga tafsir saya hadir pada hari ini Kiai Haji Uus Maludin MA, Profesor Terlibat Ufas Karawang, kemudian Kiai Sunai Abdurrahman LC, Pondok Pesantren Darut Taqwa Bekasi. Yang sedianya juga hadir adalah Kiai Haji Abdurrahman Yuri atau disebut Deda dari Darut Taqwa Bandung, kemudian Kiai Haji Komarudin Khalid dari Darut Taqwa, Yosmiyadir SHMH, Ketua Asosiasi Praktisi HR Indonesia. Kemudian saudara-saudara saya dari khusus datang dari NTB, Muhammad Nur Ahmad SE, MMBNI dari Masjid dan Syariah Mandiri Mataram, Insinyur Darwoto SHMH dari kawasan industri M2100, Muhammad Salahuddin SHMH dari Sersek Polres Kabupaten Bekasi, AKBP Ruslan Idris dari Polda Metro Jaya, kemudian Insinyur Aris Muhammad MM Perhimpunan Pengusaha Jakarta, Muhammad Haizairi SH MH BNN Pusat, Sarif Hudayatullah SHMH MBA DPP DPMB, H. Umar K. SHMH Tokoh Maluku di Jakarta yang telah mengirim perwakilannya, mantan Hakim Agung Bernard SHMH, kemudian juga ada mantan Hakim dari Pengadilan Hukum Industrial yaitu Saifuddin Nasution SHMH dari Riau, Ketua Pengadilan HI Bandung, kemudian yang sedianya hadir Brigjen Wisnu dan 051 Jakarta, kemudian dari grup Gobel ada Insinyur Bahrul Ilmi, kemudian dari guru kita dari hubungan industrial ada Insinyur Suswiono dari grup Astra, kemudian Mr. Koichi Konawe dari KRI LDB. Memasuki 30 tahun berada di lingkungan di tengah lingkaran birokrat yang menyadari, yang melayani pengusaha dan buruh,
pengadilan, perguruan, legislator, akademis yang terus berkembang dan kompleksitas yang ada. Saya menangkap isyarat adanya kebutuhan perubahan di dalam instrumen hukum yang mengatur semua stakeholder tersebut. Konsep dari hasil penelitian dari studi program doktor ini adalah satu jawaban dan sumbangan yang bermakna buat kita semua. Ada solusi yang adil di tengah dinamika perselisihan hubungan industrial yang terus berkembang dan berubah-ubah tersebut. Dinamika masalah-masalah hukum tersebut, masalah hukum material, hukum acara yang menyesuaikan dinamika adalah ibarat segitiga yang saling menguatkan. Hukum material yang tidak tersinkronisasi baik dengan hukum formil seperti kereta yang tidak memiliki rel. Hukum acara yang tidak menyesuaikan dinamika hukum di lapangan berpotensi menimbulkan konflik baru yang berkepentingan yang rawan menelantarkan hak keadilan para pencari keadilan. Di dalam izinkanlah menyampaikan penutup ini, di dalam sebuah investigasi kecelakaan kerja besar, seorang pekerja mengemudikan sebuah forklift dengan kecepatan berlebih saat mengendarai forklift tersebut. Lalu terjadilah peristiwa naas itu. Dia menabrak temannya. Hasil investigasi diperoleh data. Semua aturan ada. SOP ditempel di mana-mana, bahkan di depan ruang kemudi, tetapi kejadian sama kerap terulang. Kami mengeluarkan rekomendasi agar siapapun yang mengemudikan forklift di seluruh area pabrik, maka kecepatannya hanya 3 sampai dengan 5 km per jam. Caranya dengan memasang pengganjal di bawah pedal gas sehingga speednya hanya maksimal 3 sampai dengan 5 km per jam. Setelah itu tidak ada lagi kecelakaan yang bersumber dari forklift. Budaya kerja, budaya hukum orang Indonesia tidak hanya cukup berpegang pada hukum acara yang standar. Ganjalan pada pedal gas tadi adalah ruang kosong hukum acara yang harus kita sempurnakan untuk bidang hubungan industrial. Hasil penelitian saya hari ini selama ini adalah jawaban pasti soal perjanjian itu perlu adanya inovasi, reformasi, diskresi hukum acara sehingga para pihak mematuhinya jika terjadi etika tidak baik. Ironis, negara kita sangat dikenal sebagai target paling baik investasi, tetapi image mereka atas hukum dan penegak hukum kita tidak terlalu baik. Saya menawarkan diri untuk dan atas nama UNPAD Bandung yang kita banggakan ini kepada siapapun khususnya pemerintah yang ingin membenahi persoalan hubungan industrial pada area hukum dan bisnis. Saya siap mendedikasikan pengalaman selama ini untuk dunia hukum perburuhan Indonesia yang lebih baik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan ada yang kurang berkenan menyebutkan nama dan gelar Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT dan terima kasih kepada tim promotor, tim penyangga serta hadirin sekalian, sidang nyatakan selesai dan ditutup. Kami silakan Saudara Dr. Salahuddin Gapat didampingi keluarga berdiri di depan untuk menerima ucapan selamat dari hadirin. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.